Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Wa qala nisbatun fil Madinah sya'a Amr Yusuf baina nisa Mesir wa tahaddathna bidzalik. Qala ba'dhum kunna khamsa niswah, imra'a hajib al-malik wa imra'a sahib ad-dawab wa imra'a al-khabbaz wa imra'a asaqi wa imra'a sahib as-sijin. Wa kila niswa min ashraf Mesir. Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Turawidu fataha an nafsih ay tatlub min abdiha al-fahisha qad syaghafaha hubba ay qad dakhala al-hub syaghafa qalbuha ay dakhala qalbuha. Inna lanaraha fi dhalalim mubin ay khata' zahir wa mithluha la talik dhalik walam tatrukil afaf wasitr wal iffah. Falamma sami'at Zulaikha wakila ra'il bimakrihinna ay biqaulihinna wa hadithihin qala Ibnu Ishaq innama qulna dzalika makran bi Zulaikha lituriyahunna Yusuf wa kana Yusuf lahunna husnuh wa jamaluh. Wakila inna afshat ilaihinna sirraha wastaktamat hunna fa'afshayna dhalik. Arsalat ilaihinna ay itakhadat ma'dubah wa da'at arba'ina imra'ah wa minhunna allati ayyarnaha wa a'tadat lahunna muttakan ay ma yuttaka'u alaih. Wa qala ba'dhum ta'aman, qala Ibnu Abbas huwa al-utruj. Wa atat kullu wahidatin minhunna sikinan wa atat kullu wahidatin minhunna sikinan ay a'tat wa qalat ikhruj alaihinna. Qalat Zulaikha li Yusuf wa kanat ajlasathu fi majlis akhar fa kharaja alaihin. Ketahuan, melanjutkan cerita kemarin, ketahuan kebohongannya yang tadinya ia ingin Yusuf dihukum karena perbuatan yang tidak layak, karena kepergok. Lah kebetulan yang memergokinya adalah suaminya langsung.
Karena dia takut, khawatir sebelum disalahkan, menyalahkan Yusuf dengan menyatakan Yusuf ingin berbuat zina dengannya. Tapi ia menolak. Sekali lagi, kebohongan itu pasti ada jejak yang dapat membongkarnya. Orang itu tidak akan mungkin bisa mulus di dalam menutupi kebohongan. Pasti ada jejak yang akan membuka kebohongannya atau membuka kedoknya. Entah dengan sengaja atau tidak. Sengaja atau tidak. Orang itu bohong, sekarang bohong dia. Dia tutupi kebohongan. Tapi di saat menutupi, ada yang tidak ia tutupi, justru ia membongkar. Tergantung sekarang orangnya. Orang yang dibohonginya perhatian atau tidak. Kalau perhatian pasti ketahuan. Tapi kalau nggak perhatian, ya sudah. Kebohongan itu nggak kebongkar sekarang. Tapi di lain waktu itu pasti akan kebongkar. Makanya pepatah Indonesia mengatakan apa? Sepandai tupai melompat pasti akan jatuh. Nggak mungkin bisa menutupinya selama-lamanya, pasti akan kebongkar. Tapi kalau dia melakukannya sendiri, tidak membohongi orang, bisa tertutup. Seperti kita maksiat misalnya. Kalau kita maksiat, seorang diri diketahui oleh Allah, nggak ada yang tahu. Ini selamanya bisa tertutup. Selamanya bisa tertutup asal kita tidak menceritakan kepada orang lain atau kita tidak membongkar aibnya orang lain. Kita nggak cerita ke orang, tapi membongkar aibnya orang, ya dibongkar aib kita sama Allah. Kalau Allah yang membongkar aib kita, ya lebih komplit. Jadi kebongkar secara utuh A sampai Z. Tapi kalau kita membongkar aibnya orang, mungkin dari aibnya orang itu ada yang tidak sampai terbongkar atau tidak sampai terekspos. Kenapa? Kita yang membongkar. Tapi kalau Allah yang membongkar aib kita, kebongkar semuanya. Detail terperinci. Paham ya? Jadi kalau kita melakukan sendirian, tidak kita ceritakan kepada orang lain atau kita tidak membongkar aib orang lain, insya Allah bisa tertutup. Tapi kalau kita membohongi orang, nggak akan mungkin tertutup. Suatu hari pasti akan kebongkar. Nah, dia mau membohongi suaminya dengan mengkambing hitamkan Yusuf. Dan itu masuk akal. Karena pada umumnya yang memulai itu laki bukan perempuan. Kalau perempuan yang memulai, ini umumnya, kalau perempuan yang memulai, nggak akan mungkin ada keributan atau keramaian, apalagi sampai sobek, pecah, nggak ada. Yang perempuan yang mulai, yo enak wisan, nggak repot-repot wisan, nggak atik buka dibuka no. Nggak atik ngelus dilus no, dimanja kita. Tapi kalau kita yang mau belum tentu, maksa, ada yang pegang nggak mau, ngancam jerit lo aku,
Akhirnya kita berusaha untuk dan yang lain sebagainya. Nah, kan gitu. Nggak mungkin sampai sobek Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf karena dituduh dia mau berbuat jelek kepadaku, dia mau memperkosa aku. Katanya Nabi Yusuf, enggak, dia yang mau melakukan itu kepadaku, aku nggak mau. Hanya dikasih tahu ciri-cirinya. Kalau yang jujur Zulaikha atau Ra'il itu bajunya Yusuf yang depan yang sobek, berarti dia benar. Tapi kalau bajunya Yusuf yang belakang yang sobek, berarti Yusuf yang benar, dia bohong. Dia bohong. Lah dilihat bajunya Nabi Yusuf yang belakang yang sobek, bukan yang depan. Akhirnya apa? Yang benar adalah Nabi Yusuf. Makanya akhirnya si Nabi Yusuf diingatkan oleh suaminya Zulaikha atau Ra'il, Yusufu a'rid an hadza. Nabi Yusuf diperintahkan untuk apa? Untuk diem, tidak menceritakan hal ini agar tidak tersebar aib. Aib ini istri dari menteri misalnya mau berbuat zina dengan pelayannya misalnya atau pembantunya, aib. Kan aib itu sesuatu hal yang besar. Lah Nabi Yusuf diingatkan, jangan cerita-cerita, diem agar tidak tersebar, agar tidak tersebar. Lah istrinya diingatkan untuk apa? Bertobat, wastaghfiri, mintalah ampun, wahai Zulaikha atau Ra'il, lidzambiki, atas dosamu. Artinya apa? Mintalah maaf kepada suamimu atas kesalahanmu. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya engkau nyata bersalah. Sesungguhnya engkau adalah nyata bersalah. Lah Nabi Yusuf diperintahkan untuk diem, nggak cerita. Lah Nabi Yusuf nggak mungkin cerita, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf tidak mau mengkhianati suaminya Zulaikha atau Ra'il karena banyak jasa yang telah diberikan kepadanya. Makanya Nabi Yusuf sampai mengatakan, innahu Rabbi ahsana mathwaya. Dalam sebagian ahli tafsir mengatakan innahu, bahwa suaminya Zulaikha atau Ra'il itu Rabbi, majikanku, ahsana mathwaya, yang telah memberikan kedudukan atau tempat yang terbaik untukku. Nggak mungkin aku khianati, nggak mungkin aku berbuat membalas kejelekan atau kejahatan kepadanya. Nggak mungkin diceritakan. Tapi istrinya sendiri justru yang cerita-cerita. Istrinya cerita-cerita. Lah istrinya cerita-cerita, akhirnya tersebar. Padahal tadi nggak ada yang tahu, cuma antara suaminya sama sepupunya. Dalam riwayat anak kecil. Kemudian Nabi Yusuf dan dia, Zulaikha atau Ra'il, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tapi tersebar, banyak yang tahu. Nah, pastikan ada yang nyebarin, ada yang cerita-cerita. Dan dalam bahasa Arab atau dalam pepatah Arab dikatakan,
kalau sudah rahasia itu lebih dari 2 orang pasti akan kebongkar. Hah? Kalau sudah lebih dari 2 orang, 3 kebongkar wis pasti akan nyebar. Paling aman 2, 3 pasti akan bocori. Banyak bocornya. Tidak mungkin tidak wis, akan bocori. Makanya kalau menyembunyikan sesuatu, antara jangan ceritakan ke siapa-siapa, atau kalau cerita pilih orang yang tepat, yang sekiranya tidak mungkin bocorkan. Apalagi kalau itu masalah yang bisa perang dunia ke-10 itu, bahaya itu. Jadi harus benar-benar milih. Makanya kalau rahasia itu jangan asal cerita. Kalau mau cerita, pilih orang yang tepat. Pilih orang yang tepat, rahasia. Tapi kalau wasiat, bolehlah kita cerita ke beberapa orang. Karena terkadang kalau satu orang itu antara iya dan tidak. Misal nih, kalau yang wasiat tadi itu orang kaya, untuk memberikan sesuatu ke ini, ke itu, atau melakukan ini dan ini. Kalau cerita ke satu orang, nah kebetulan orang ini termasuk yang dikatakan dapat setelah meninggalnya dia, loh ini takut nggak dipercaya. Maka perlu ke beberapa orang. Oh iya benar, ngomong sama anak juga kok, bahwa dia kalau meninggal tolong fulan dikasih, fulan diomongi, orang lain juga diomongi. Nah, kecuali kalau orang nggak ada yang tahu, keadaannya mungkin terlihat bukan kaya, tapi dia meninggalkan pesan ke temennya, misalnya meninggalkan pesan, nanti kalau ada meninggal tolong ya, anak punya teman di sana, nanti antarkan anak-anak di sana. Oh, antarkan ke temennya. Oh, temennya cerita, ya ini nggak apa-apa. Nah, kalau wasiat bisa kita cerita ke 1 orang, 2 orang, 3 orang. Apalagi kalau masalah yang bisa menimbulkan masalah, lebih baik cerita lebih dari 2 orang agar tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau masalah itu nggak perlu diceritakan, seperti bukan wasiat, ya wis cukup 1 orang, dan 1 orang itu benar-benar kita pilih agar tidak bongkar. Lo perlu lo ya, jangan bilang nggak perlu, perlu. Nanti kalau rabi meneng, jangan ngomong. Nah, tapi itu tadi supaya nggak perang dunia ke-4, ke-5 atau ke-10, ente ngomong kepada orang tepat. Lah ente bakal punya anak dari istri yang itu. Lah kalau ente meninggal, istri itu dan anaknya berhak mendapatkan warisan. Lah kalau nggak tahu, kemudian ujuk-ujuk datang anak istrinya, mana buktinya? Nggak ada buktinya. Negara tidak ada buktinya. Tapi kalau syariat tetap harus kan dia harus punya dapat warisan. Yang pertama. Yang kedua, kalau anaknya perempuan dari istri yang lain, loh, yang jadi wali saudaranya. Kalau memang nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, urutan kewalian nggak ada, maka saudaranya yang seayah menjadi walinya. Kalau nggak sah nanti diwalikan hakim, padahal ada saudaranya yang seayah. Nggak sah. Loh ini masalah serius, makanya perlu cerita. Oh, istri anak 4, nggak ada yang tahu semua orang. Misalnya dia cerita-cerita, bahaya itu. Engko iso rabi sak duluran. Kenapa yang ini nggak tahu anaknya dari istri yang sana, yang istri sini nggak tahu, dan anaknya yang dari istri yang sana? Bahaya, makanya harus tahu. Nah, itu hal yang serius. Kadang orang itu nggak mikir sampai ke sana, bahaya nih. Banyak di dalamnya masalah-masalah yang serius. Makanya mungkin negara, mungkin ya,
Di antara alasannya negara ini kenapa melarang kecuali dengan persetujuan yang pertama agar jelas berikut-berikutnya warisannya, walinya dan yang lain sebagainya. Kalau enggak itu tadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya buat mainan. Bosen tinggal dolek meneng. Lu enak kok panganan. Enak dipangan terus, ndak enak dilepeh dibuang. Nah, kasihan, ya, kasihan. Lah ini cerita-cerita ini, istrinya tadi ini cerita-cerita. Loh ada alasan kenapa dia cerita-cerita. Alasannya apa? Ada beberapa di situ disebutkan. Padahal Nabi Yusuf diperingatkan untuk tidak cerita-cerita. Tapi istrinya cerita-cerita untuk apa? Diceritakan di sini. Istrinya cerita-cerita karena apa? Ya itu tadi. Ingin apa? Menunjukkan, menampilkan Nabi Yusuf di hadapan mereka. Ingin menampilkan, teloan. Kan di ECC. Jadi ketika tersebar berita itu, waqala nisbatun fil Madinah, ketika para perempuan di kota itu, ya, kota itu ada yang mengatakan Mesir, ada yang mengatakan kota yang disebut, yang dimaksud adalah Madinah tu Ain Syams. Lihat siapa perempuan-perempuan itu? Ada 5. Istrinya Hajibul Malik, istrinya yang ngurusi kendaraan, istrinya tukang roti, istrinya yang ngurusi air, dan istrinya tukang yang kepala penjara. Nah, 5 ini. Tapi ada yang mengatakan bukan 5, tapi banyak. Ada yang mengatakan sampai 40, yaitu perempuan-perempuan terhormat di Mesir. Lah mereka ini ngece-ngece. Ngece-ngece. Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Gimana nih? Istrinya menteri mengajak pembantunya untuk berbuat zina dengan dia. Qad syaqafahuba. Tidak masuk akal gitu loh. Kok sampai nemen cintanya? Keterlaluan. Ya. Jadi pokoknya dibully ya, dibully. Istrinya tadi ini dibully. Bahkan mereka ngomong inna lanaraha fi dhalal mubin. Hal ini sungguh tidak pantas, benar-benar salah. Wah. Karena mereka belum tahu. Belum tahu. Lah karena dibully nggak tahan dia. Oh, ngelamak wong-wong ini. Pikirannya gitu, belum tahu kalian kenapa sampai aku benar-benar tergila-gila. Kalian membuli aku, oke, karena kalian belum tahu. Tapi kalau kalian tahu, kalian pun akan melakukan seperti aku. Tapi nggak dijawab, omongan itu nggak dijawab. Nggak dijawab, misalnya langsung datangkan media mengatakan orang-orang yang membuli saya itu karena mereka nggak tahu, coba tahu mereka pasti lebih dari saya. Enggak. Oh ini bully, nggak pantas, mestinya dia harus lebih terhormat, menjaga harga dirinya. Oh, ini macam-macam. Akhirnya solusi untuk membongkar atau mendiamkan mulut mereka, ya apa? Diundang mereka. Diundang. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Karena dibully nggak kuat, nggak tahan dia, ngutus untuk mengundang mereka. Ada yang ngomong 5 orang itu, ada yang ngomong enggak, 40 orang yang diundang. Daripada wanita terhormat di Mesir.
Nah, nggak semuanya yang membuli. Ada di antara 40 itu ada yang membulinya, ada yang enggak. Tapi walhasil diundang supaya yang tidak membuli karena mendengarkan yang membuli ini ngomongnya ngawur, hanya diundang juga. Dan ngutus, undang. Diundang. Lah ketika diundang ini, disiapkan tempat. Wa a'tadat lahunna muttakaan, disiapkan tempat. Kemudian wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan, setiap perempuan itu disiapkan pisau. Untuk apa? Makan. Bukan untuk motong lehernya, untuk makan, ya, untuk motong. Ya, bisa motong buah, bisa motong daging, karena dikatakan sikin pisau yang disiapkan itu untuk motong daging, untuk motong daging. Tapi ada yang mengatakan yang dimaksud muttakaan wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa atadat lahunna muttakaan. Muttakaan ini makanan yang dipotong dengan pisau. Makanan yang dipotong dengan pisau. Apa makanan itu? Ada yang ngomong utruj. Tapi ada yang mengatakan muttakaan di situ ya sandaran. Ya, sandaran atau meja dan semisalnya. Lah karena makanan itu dibutuhkan untuk pisau, ya disediakan pisaunya. Gitu loh. Disediakan pisau. Sudah. Kula wahid min sekitan fakunna yakunna laham hazzan bisikin. Jadi mereka makannya daging itu ya dengan memotongnya dengan pisau, ya seperti orang barat lah. Garpu, kemudian potong dengan pisau. Ya mungkin belum ada garpu, masih tangan dipegang kemudian dipotong dengan pisau. Ya, dipotong dengan pisau. Ada riwayat, ada beberapa artian, ada beberapa artian. Walhasil diundang makan mereka, disediakan pisau. Lah Nabi Yusuf ditaruh tempat yang berbeda, bukan di situ. Nah, itu ibaratnya apa ya? Bukan apa namanya? Ya masing-masing disiapkan tempatnya itu. Jadi bukan seperti prasmanan, antri ngambilnya. Ini enggak, masing-masing di tempat sudah disediakan tempat. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu. Mungkin gambarannya paling enak itu seperti orang-orang lihat fashion. Ya, seperti orang-orang yang lihat fashion, duduk di kanan kiri depan. Ini ada tempat untuk lewat atau meja lah. Meja itu keliling gini, ya, tengah ini kosong. Lah Nabi Yusuf di tempat yang lain. Setelah mereka sudah siap di tempatnya, duduk manis, megang pisau dengan mau motong dagingnya yang mau dimakan, diperintahkan oleh Zulaikha atau Ra'il, galati khruj alaihinna, keluar, tampakkan dirimu di hadapan mereka. Tampakkan dirimu di hadapan mereka. Keluar Nabi Yusuf. Ya, mau nggak mau menuruti, mentaati. Kenapa? Dianggap budaknya kan. Dari awal Nabi Yusuf dibeli. Bukan datang kemudian minta bantuan, enggak, dibeli. Jadi Nabi Yusuf pun memperlakukan dirinya seperti budak. Disuruh taat, nurut.
Keluar Nabi Yusuf di hadapan perempuan-perempuan tadi itu. Ketika keluar, falamma ra'ainahu, ketika mereka para perempuan ini melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, wah, mengagungkan mereka, memuliakan, histeris. Wa qata'na aydiyahunna, sampai mereka memotong tangan-tangannya, yaitu apa namanya, ujung jarinya. Hah? Lah kenapa kok mereka kalau bahasa kita melongo mereka, dalok melongo, tidak sadar sendiri, hilang ingatan, terpaku dengan ketampanan Nabi Yusuf sehingga lupa kalau mereka ini sedang megang pisau dan sedang motong daging. Tapi karena terpukau, mereka bukan daging yang dipotong, tapi tangannya atau jarinya. Jadi bukan dagingnya tapi jarinya. Ya namanya orang asik ya. Asik kan nggak sadar kadang, nggak sadar. Lah asiknya ini banget asiknya, melongo. Insya Allah waktu itu dicoplok gelangi emas dijikik kabeh sak tase, nggak sadar mereka, nggak sadar. Oh ini kepotong nggak sadar kok, nggak sadar, kepotong loh nggak sadar. Mereka sadarnya apa? Darah. Mereka baru sadarnya itu karena darah yang mengalir. Saat terpotong, tidak terasa, tidak terasa. Kalah bius. Bius itu, walaupun dokternya dianggapnya ganteng, ketika masukkan jarum kaget deh. Walaupun dianggapnya dokternya ganteng, kalau masuk loh, sih kaget ya, masih terasa. Kalau pasiennya yang ganteng, dokternya perempuan itu tambah ngawur, dijojo tambahan karena terpukul, jojo tambahan, akhirnya tambah jerit pasiennya. Ya, yang enak itu dokternya ganteng, pasiennya yang terpukul, enak sih an. Ya tambahan biusnya lah, tambahan biusnya. Lah seperti anak sekarang. Anak sekarang apa biusnya? HP. Nggak pakai macam-macam, sunat rewel kayak orang HP kondulinan disunat, tak kroso. Tak kroso. Nggak perlu apa pakai ilmu-ilmu yang macam-macam sekarang ada. Oh, sunat pakai apa? Seperti ilmu gendam dan lain sebagainya. Nggak perlu saya kira itu soro-soro wis, tirakat-tirakatan kayak ono HP kondulinan. Tak kroso anak, wah asik sudah. Apalagi gamenya yang dimainkan gamenya dia, wah tak kroso. Nah terkadang jam-jaman main nggak terasa deh, seperti barusan. Baru main, sudah 4 jam baru main, nggak terasa. Kenapa? Keasikan tadi tuh, keasikan. Lah mereka baru apa? Katanya Imam Mujahid, fama ahsasna illa biddam. Mereka tidak merasakan terpotong itu kecuali dengan darah yang mengalir. Bahkan diantaranya dikatakan oleh Imam Wahab, diantaranya mati. Karena begitu terpukulnya dengan Nabi Yusuf, mati. Masih Nabi Yusuf tuh, belum melihat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, masih Nabi Yusuf. Mereka terpotong-potong. Nah, itu bedanya ya. Bedanya kenapa kok di zaman Nabi Muhammad nggak ada yang sampai terpotong-potong atau mati? Karena mereka tidak sanggup melihat Nabi Muhammad. Karena haibahnya yang begitu besar. Jadi melihat Nabi Muhammad itu ini tahu
Kalau Nabi Yusuf haibahnya kurang, sehingga mereka lihat Nabi Yusuf lihat gini. Jadi wajar mereka terpukul seperti itu, wajar. Tapi di Nabi Muhammad nggak berani mereka ngelihat gini, nggak ada. Mereka gini loh, ngelihatnya. Jadi jelas tidak jelas. Tapi kalau Nabi Yusuf jelas mereka, karena mereka ngelihat gini, ya, dipetentengi, jadi ya kelihatan jelas. Makanya mereka sampai terpotong-potong. Wah, mereka ngomong takjub, mereka kagum mereka. Wah, melongo. Nah, bahkan mereka ngomong apa? Wa qala hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Wah, bukan manusia ini, malaikat ini. Wah, bukan manusia ini, malaikat ini bukan manusia. Nah. Akhirnya katanya Zulaikha ngomong ke mereka, fadzalikunna alladzi lumtunnani fi, fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Karena itulah seperti kalian ini, seperti kalian ketika melihat dia terpukul sehingga kalian tidak sadar memotong jari-jari kalian, seperti itu pula aku yang satu rumah. Ya tambah nemen. Makanya kalau aku mengajak itu masuk akal, jangan banyak cincong atau banyak apa namanya tadi? Jangan banyak bully kalau tidak tahu. Memang kadang orang bully itu kan enak. Tidak tahu bully wes. Nah, kita jangan belajar bully orang, karena kita nggak tahu aslinya gimana. Orang melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, kita bully. Loh, kita nggak tahu. Mungkin dia berusaha menghindar tapi dia nggak mampu. Mungkin dia berusaha menjauh tapi dia nggak mampu. Kita bully. Sok ngono tok ndak iso. Loh, kan nafsu ngelandoti orang itu kan beda-beda. Mungkin kamu tenaganya kuat, digelandoti, kamu masih kuat untuk melawan. Lah kalau yang digelandoti tenaganya nggak kuat, ya akhirnya apa? KO terus. Lah jangan dibully. Kenapa? Mungkin dia nggak kuat tenaganya. Lah bantu dia supaya kuat agar bisa apa? Melawan, agar nggak terus KO oleh nafsunya. Nah ini Zulaikha atau Ra'il jengkel sama, gemes sama mereka. Wis ruah kon. Nah ini loh, makanya aku kok sampai melakukan hal-hal yang tidak semestinya aku lakukan. Walaqad rawattuha nafsi, aku minta dia untuk melakukan hal itu kepadaku, tapi fastaqsom, dia menolak. Dia menolak, dia enggan melakukannya. Wa illam yaf'al ma amruhu la yasjunanna wa la yakuna minas saghirin. Wa illam yaf'al, maka jika dia tidak melakukan ma amruhu, apa yang diperintahkan, la yasjunanna wa la yakuna minas saghirin, akan dipenjara atau akan menjadi hina. Kenapa? Taat dalam melakukan kejahatan. Jadi antara dua, antara dia melakukan akhirnya menjadi hina, atau menolak akhirnya dia dipenjara karena menolak. Nah, Nabi Yusuf memilih apa? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai dari apa ya yad'unani, yang mereka minta dariku kepadanya, artinya yang ingin mereka lakukan dariku untuknya. Wa illa tasrif anni kaidahunna, atau palingkan dariku tipu dayanya mereka, asbu ilaihinna,
condong kepada mereka, wa aku minal jahilin, dan aku menjadi atau termasuk daripada orang-orang yang bodoh. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, diijabahi oleh Allah permohonan atau harapan Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipalingkan Nabi Yusuf dari tipu dayanya mereka. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjudunahin. Ya, tsumma badalahum, kemudian nampak kepada mereka, min ba'di ma ra'awul ayat, setelah mereka melihat ayat tanda-tanda atas kebebasan Nabi Yusuf, ya, setelah la yasjudunahin. Jadi intinya Nabi Yusuf saat itu menolak. Ya, menolak. Lah, penolakan Nabi Yusuf tentunya mendapatkan resiko, karena yang ditolak adalah majikannya. Nah, kalau dalam perbudakan, majikan ini memiliki hak penuh dalam budak tersebut. Lah, budak tidak boleh melawan apa yang diperintahkan. Nah, tentunya selama tidak melanggar perintahnya Allah. Makanya orang-orang yang tidak beriman mau nggak mau nuruti sudah, sehingga majikannya itu kedudukannya hampir seperti tuhannya, disuruh apapun dilakukan. Nah, satu di antara dua, nggak melakukan akhirnya disiksa, masuk penjara, dihukum, atau kalau mentaati menjadi orang yang hina. Kenapa? Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yusuf berharap kepada Allah, satu di antara dua, masuk penjara atau ya sudah melakukan yang diinginkan mereka dariku. Hanya Allah Subhanahu wa taala ijabai dengan apa? Dengan dipenjara, dan di penjara itu mulai nampak kemuliaan, keistimewaan Nabi Yusuf di mata orang-orang Mesir dan yang lain sebagainya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk mengalahkan hawa nafsu dan tipu daya daripada setan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, ketakwaan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.